hai. Ini udah lewat maghrib. Ntar lagi lah, Cong. Hah? Udah lewat maghrib. Udah lewat maghrib kan? Udah kan, Mak? Parkirnya jauh. Coba kalau dia owner Holy Wings pasti dia parkirnya di depan kantor Holy Wings. Sudah sholat. Pulang, Pak. Aku mau pakai filter lagi. Bentar ya. Aku cek dulu filternya. Kira-kira ada enggak yang... Tunggu ya, kita cari dulu. Kayak burik ada nggak ya filternya? Filternya cantik semua. Nah, ini aja nih. Ya. Oke, aku mau curcol lagi. Curhat dong, Nyai. Asik. Jadi Asia Tenggara mau curhat dong. Ya. Jadi si Burik tuh ternyata nontonin live Instagramnya aku loh. Aduh, amazing banget. Ternyata Burik adalah salah satu fans aku, fans nyata yang dia tidak mau mengakui. Pusing ya? Ya, rasakanlah kalau pusing ya. Itu bukan derita aku, tapi derita kalian. Nah, jadi si Burik merong-merong. Tiba-tiba si Burik ya nge-WhatsApp aku. Semua WhatsAppnya aku balas, sama seperti dia membalas, ya. Terus dia mereng-merong. Dia bilang katanya Burik mau injek pala aku. Kuserahkan pala ini untuk Burik seorang asal Burik nyamperin aku ke rumah. Burik bilang katanya masa dia yang mau injek pala aku? Masa aku disuruh nyamperin ke rumahnya? Gimana sih netizen menurut kalian? Katanya dia jagoan. Dia bilang katanya gak takut sama aku. Tapi kok suruh aku yang datang ke rumahnya? Burik itu gimana sih? Suka gak sinkron deh sama omongannya Burik. Ya udah, ini yang mana dong? Yang mana dong nih filternya? Mau cari filter Burik kok nggak ada ya? Ntar gue mau bikin filter Burik. Nah, ini aja kali. Aku jadi ahli. Tuh. Avatar, mood on. Kalah lo sama Burik. Burik itu nggak berani sama aku. Burik itu tadi WhatsApp, katanya gue injek pala lu. Terus gue bilang, gue bales. Aku bales. Oh iya, mau injek pala gue ya. Ya udah nih, gue serahin pala gue. Gue tunggu ya di rumah kayak lo nyamperin cadel. Masa dia ngirimin alamat rumahnya? Katanya berani. Masa dia yang mau nginjek gue yang harus nyamperin dia ke rumahnya? Ada gila-gilanya Burik nih, suka amnesia Burik. Katanya Burik jagoan. Samperin dong aku ke rumah aku. Kayak waktu kamu samperin si cadel ke rumahnya itu. Bisa nggak? Berani nggak Burik? Burik, kamu Burik. Burik lagi merong-merong. Merong-merongnya kayak kesurupin. Jadi ada cerita lagi. Ini ceritanya semua yang keluar dari mulut gue itu adalah cerita fix, no debat, asli ya. Nah, Burik itu siapa? Kalau pada nanya Burik itu siapa? Burik itu adalah DP. DP itu singkatan dari Departemen Perhubungan. Enggak lah. Apa? Departemen. Oh, Departemen Perwakilan. Jadi DPN, Departemen Perwakilan Netizen. Itu namanya Burik. Dia udah gabung. Iya, Burik itu udah gabung sama geng sampah. Karena Burik sampah, jadi cocok sama geng sampah. Kan Burik duluan yang nyenggol-nyenggol Eike. Kenapa Burik yang marah-marah? Ya kan? Terus Burik kalau dibales marah. Nih pasti nih ada nih followersnya Burik nih. Nih pasti ada followersnya Burik yang menengah ke bawah. Ya, jadi sama kelakuannya masih Burik. Burik mulus dari mana? Lihat aslinya, Burik. Jadi ada cerita lagi nih netizen ya. Si Burik itu dulu ada ngejer-ngejer Koko, namanya depannya J. Si Koko ini nggak suka, 3 tahun dikejar. Padahal si Koko ini udah punya istri, berarti Burik pelakor. Terus Burik pura-pura ditelepon sama dia, padahal Burik itu nggak pernah terima telepon dari dia. Terus abis itu pura-pura merong-merong di telepon, kayak orang kesurupin. Burik itu memang gilanya to the max. Burik itu sosok pencitraan.
Burik itu ngomongnya kasar kalau ngomong di live Instagram. Sosok image-nya baik, sosok alim. Padahal dia lesbong. Dia itu lesbong di Pondok Bambu selama 3 bulan lebih. Dia pacaran sama salah satu bandar narkoba. Ya, Burik itu pernah dilaporkan juga oleh koko-koko yang gak mau sama dia, yang dia kejar-kejar kayak anjing. Burik pernah masuk penjara lama. Kalau gue dulu pernah masuk penjara, tapi gue gak pernah tuh dijemput untuk masuk penjara. Kalau dia kan ala-ala lehernya patah tuh. Kalau kalian lihat ya di Google masih ada. Lehernya pura-pura patah. Dijemput nangis-nangis waktu masuk ke Pondok Bambu. Kalau Eka mah enggak. Eka mah bawa ransel gucong ya, gentong, terus pakai kemeja, datang sendiri. Coba, siapa yang lebih berani? Burik itu banyak ngomong. Burik itu nggak ada nyalinya. Kalau ada nyalinya, samperin dong aku ke rumah. Kayak kamu nyamperin Cadel ke rumahnya. Burik, daripada lu merong-merong, mendingan fokus bikin anak sama laki lu yang homo sapien itu. Laki lu yang lu maki sendiri di live Instagram lu waktu itu. Jangan Anda lupa, Anda amnesia ya. Anda sendiri yang bilang kalau laki Anda yang sekarang itu adalah homo sapien. Dia lakinya itu pengangguran, cuma nyintilin si Burik kemanapun Burik pergi. Dan lakinya yang sekarang itu adalah mantan penonton bayaran yang cuma dibayar 50 juta sekali hadir. Lalu dikawinin sama si Burik. Karena Burik tidak akan pernah mendapatkan laki-laki pekerja atau dari keluarga yang jelas. Karena Burik selalu mainnya sama Dajjal alias syaiton nirojim. Burik, sejak kapan gue mendeklar diri gue adalah penyanyi? Kan gue bilang nyanyi itu adalah sekedar hobi. Burik cuma bisa nyanyi, lirik salah melulu, apalagi kalau nyanyi bahasa Inggris. Udah joget kayak orang kena stroke. Lu Burik, gak ada bagus-bagusnya. Lu gak punya anak tapi badan lu jelek. Gue dong anak 3, budi bohai, monk, sekel, kenceng, kulit gak ada yang busik alias burik, ketek gak warna abu-abu monyet, apalagi selangkangan aku. Kalau kamu Burik, kamu tuh udah jelek lahirnya, batinnya, serta otaknya. Burik lagi merong-merong, aku suka sekali Burik marah-marah. Padahal si Burik duluan loh yang nyenggol-nyenggol gue beberapa minggu ini. Sampai gue diemin. Giliran gue sentil sekali, merongnya bertubi-tubi. Berarti Burik fix Gilda to the max. Burik mana pernah sih punya program sendiri? Coba cari di Google. Gua kasih 50 juta kalau kalian bisa membuktikan Burik pernah punya program atas namanya sendiri. Burik tidak pernah punya program atas namanya sendiri karena Burik tidak punya otak. Burik itu ya selain tidak punya otak, dia juga tidak bisa komunikasi dengan baik sama manusia. Dia bisanya berkomunikasi dengan jin. Burik harus fair dong. Kan lu maki-maki gue, masa gue gak boleh? Kalau gue kan maki-maki lu gak pernah bohong. Kalau lu kan maki-maki gue fitnah semua, Burik. Ya ini pasti Almadea 93 pasti ini bala-balanya Burik. Pasti ini followersnya yang menengah ke bawah. Kayaknya followersnya si Burik gak ada yang menengah ke bawah. Ke bawah semua deh followersnya. Dia punya teman artis juga enggak. Mana ada ya orang berteman sama dia nanti tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba merong, tiba-tiba kesurupin. Begitu aja terus si Burik mah kagak ada peningkatan hidupnya. Heran gue. Apalah maunya si Burik ini, nggak ngerti gue. Katanya mau injek pala gue. Lah, gue kasih pala gue suruh ke rumah kagak mau. Masa gue dikasih alamatnya suruh ke rumahnya? Kan ngaco. Katanya Burik berani. Coba dong datengin rumah gue, kayak datengin rumahnya si Cadel. Gue tunggu pintu rumah gue terbuka banget. Burik itu DP itu Dewan Perwakilan Netizen. Jadi DPN.
Pamnya, gak usah tanya-tanya lagi ya. Burik ngantain gue katanya gembel. Lah, dia apa kabar? Katanya Nyai takut Nyai aset negara yang diberikan nama aset negara oleh masyarakat Indonesia tidak pernah takut sama yang namanya burik. Burik udah gue suruh ke rumah, tapi burik malah ngasih alamat rumahnya dia. Apa sih? Coba tanya si burik. Burik, ada-ada aja deh burik. Burik itu kalau ngomong suka nggak sinkron, say. Dia tuh ngomong di live Instagram begini. Ditantangin sama gue, kicep. Udah, fix. Burik itu omdo. Fix. Ya. Apalagi? Coba, sejak kapan ya aset negara bilang kalau aset negara ini adalah penyanyi? Sejak kapan? Coba, bisa buktikan nggak kalau gue bilang gue adalah penyanyi? Coba, kalau ada yang bisa buktikan gue pernah bilang gue penyanyi, gue kasih 100 juta cash and carry beserta jam Rolex kesayangan gue. Andai ada yang bisa buktikan ya. Kalau nggak ada ya sudah, berarti semua omongan dia itu adalah fiktif belakang seperti hidupnya yang selalu banyak bohongnya. Ya no wonder ya kalau misalkan dia udah ganti-ganti laki juga kagak pernah bunting. Mungkin bayi juga nggak mau ada di rahimnya karena rahimnya itu diselimuti oleh jin jahat. Burik pernah masuk sel. Gue juga pernah masuk, ayo, mau apa? Ini pasti bala-balanya burik deh nih, masuk sini nih, burik lagi. Aduh, followersnya burik mah semua ke bawah, kelas bawah. Kalau followers gue mah kelas atas. Followers gue itu ya pengusaha, terus politikus, owner yang punya gedung. Kalau si burik itu followersnya ya orang kampung yang nggak sekolah, kelas bawah. Burik lo sering-sering deh burik mandi pakai air susu, sering-sering luluran biar badan kulit lo bagus ya. Emang si burik? Iya emang burik. Kalau nggak burik ngapain gue ngomong burik? Ya kalian gue omongin itu berarti udah fix burik. Mana pernah gue bohong ya. Aduh. Oh itu bukan akunnya Tubles itu ngeblok Instagram Eke. Jadi dia gak mungkin masuk sini Tubles ntar masuk sel bentar lagi. Kan dia nantangin tuh sama kayak waktu si Swing nantangin gak taunya jadi tersangka. Ta'ara Tubles Ta'ara di sini. Si burik itu si DP itu sama dengan Dewan Perwakilan ya. Ditambahin lagi DPN, Dewan Perwakilan Netizen. Tuh, kayak gue dong, berani nggak? Burik lagi emosi dari tadi. Burik merong-merong. Burik gua mah biaya bukan penyanyi, video klip gua mah 1M lebih yang bikin Rizal Mantovani lagi. Lu apa sih? Udah suara begitu, jogetnya kayak orang stroke, baju compang-camping, gaje kayak anak alay. Burik kalau disenggol jangan marah, kan Burik duluan yang senggol Eke. Eke nggak marah waktu Burik senggol Eke sampai bawa-bawa anak Eke beda bapak, 3 anak. Satu dunia juga tahu anak gue beda-beda bapaknya. Emang kenapa? Daripada lu rahim lu busuk, rahim lu dikutuk Tuhan. Makanya lu ganti-ganti laki yang homo-homo aja kagak dibuahi rahim lu itu. Berarti rahim lu itu bermasalah ya. Nanti sekalinya lu punya anak ya, anak patkai. Tahu anak patkai nggak?
Nah, tuh cocok jadi anak lu tuh Burik. Ya. Kalau Burik itu nggak punya imam, yang jadi imam tuh di keluarganya tuh dia, karena kan lakinya kan homo sapien. Jadi lakinya nunduk sama dia yang jadi imamnya. Gitu. Tunggu Alin Lin lagi bulan madu di Eropa. Alin Lin datang, dia langsung datang ke Polres. Habis itu dia di BAP, selesai langsung SP2HP. SP2HP itu adalah perkara itu jalan dan diselidiki, lalu dipanggil lah itu si Tublas. Apakah si Tublas bisa masuk penjara? We will see guys. Ini pasti ini bala-balanya si Burik, minimalis _ stylist. Lucu banget ini orang tapi nggak ngaca. Hey, yang hina saya duluan itu adalah si Burik. Coba kalau ada yang bisa membuktikan gua menghina Burik duluan, gua kasih 50 juta. Dari kemarin gua udah bilang kalau ada yang bisa membuktikan gua nyenggol dia duluan, gua kasih 50 juta. Permasalahannya itu sepele, gara-gara gua bilang gua suka sama Dennis si Cadel. Karena si Cadel walaupun merong-merong gak pernah berkata kotor, gak pernah berkata jahat. Langsung si Burik merong-merongin Ege lah dibilang-bilang gak punya otak, Ege lah dibilang-bilang begini. Lah dia sendiri gak ngaca gak punya otak, kirain disentil balik marah-marah. Gue gak pernah akrab sama dia di Indosiar. Orang dia gak punya temen. Gue itu 6 bulan di Indosiar. Setiap lagi break iklan, dia nggak ada temennya, nggak ada yang mau ngobrol sama dia. Kita mah ke belakang panggung, ada Mae, ada King Nasar, ada Gilang, ada Irfan Hakim. Cuma dia doang yang ada temennya. Lu tanya sama orang sana, tim-timnya. Ngapain gue bohong? Nggak guna, nggak bikin gue kaya juga kalau gue bohong sama kalian netizen. Gitu. Jadi netizen yang terhormat ya, yang selalu punya waktu untuk ngeliatin artis-artis ya, kalian harus pintar sekarang mengidolakan artis. Jangan bipolar, kalian follow, ntar ikut-ikutan Gilda. Udah tahu lagi zaman pandemi, negara lagi susah, jangan dibodoh-bodohin masyarakat, kasihan. Burik itu ya, aduh bener deh, gue rasa si Burik itu udah otaknya dimakanin kutu kali ya, gue gak ngerti. Padahal yang paling nista itu dia loh. Dia ngelesbong, terus dia jeli-jeli badannya. Aduh gak ngerti lagi gue. Kadang-kadang tuh orang kalau udah jahat sampai gak mikir, sekarang dia masuk geng sampah. Berarti kan sampah sama sampah, orang baik seperti saya sama orang baik yang lain. Kalian bisa menilai lah, orang gak ada yang nyenggol dia kok. Dia yang disenggol balik panas. Aneh. Gak boleh begitu, jadi orang harus fair. Kalau berani menghina orang, harus terima dihina balik. Dan yang gue hina itu kan sesuai fakta. Gue bisa, berani gue membuktikan. Kalau lu lesbong sama lu Gilda, bisa gue membuktikan. Mendingan ya si Burik bilang sama followersnya Burik yang mungkin ada di sini salah satunya ya, suruh ke psikiater deh, psikolog deh. Gue ngeri nanti dia kebablasan Gildanya. Bener deh. Khusus hari ini saja saya akan membahas Burik the one and only yang pantatnya selalu ditambel kayak warrior. Pantatnya juga Burik, patranya Burik say. Udah Burik ditambel lagi kayak. Jadi gini kayak celana dalam tambelan buat war gitu loh. Itu yang sering dia pakai. Kan gue waktu itu pernah syuting bareng sama dia. Gue tepok dong pantatnya. Terus bilang, "Di, lu pakai sumpelan ya?" Terus bilang, enggak deh. Posesi si Burik itu. Udahlah, kalau Burik keluarganya nolongin dia wajar. Karena keluarganya cuman kalau dibiayain cuman berpaku tangan sama dia keluarganya. Jadi kalau misalkan nggak bantuin si Burik, nanti keluarganya nggak kasih duit lagi. Burik kan jahat.
Kalau si Tubles, war ya, yang giling juga itu, tunggu aja lah 3-4 bulan ini. Kita lihat dia bisa jadi tersangka enggak, bisa dipenjara enggak, kita lihat lah ya. Kalau gue mau orangnya nggak kayak mereka, banyak ngemeng, nggak ada buktinya. Surat TSK dipalsuin, WhatsApp diedit-edit. Sekarang ada newcomer si Burik masuk ke geng itu, makin kelihatan sampahnya. Ih, katanya artis, masa artis nggak punya teman artis? Ngaco. Gila aja. Mana mau teman Ertong berteman sama dia. Ih, takut semua. Dia tuh kadang-kadang suka kayak orang kesurupan. Sumpah nih gue ngomong gak bohong. Giliran dibalas sekali, nyolotnya bertubi-tubi. Si Burik ini kadang-kadang seenak-enaknya aja ngatain orang, dikatain balik nggak mau. Aneh, Burik mah aneh. Burik nggak seberani itu, guys. Burik bilang mau injek kepala saya, guys, tapi saya suruh ke rumah nggak mau, guys. Malah saya yang dikasih alamat rumahnya, guys. Malas amat, guys. Masa gue udah mau kasih pala gue yang harus nyamperin dia? Ada gila-gilanya. Dia dong nyamperin gue. Minta bantu nama Piggy Water. Wah, aku happy sekali hari ini loh, karena si Burik masuk lagi perangkap aku. Padahal aku nggak ngabang-ngabain. Emang susah ya. Kalian bisa nebak kan mana yang bener, mana yang nggak bener ya. Itu Tubles ngapain lagi masuk ke Instagram gue? Tubles war. Lembaran udah lewat, apose yang lembaran. Enjong si Tubang. Lu salah pakai akun deh kayaknya, Tubang. Lu pengen pakai akun fake, tapi nggak taunya pakai akun lu sendiri. Ngakak. Si Tubang ada di live Instagram Eke, Mak. War Tubang, iya. Masuk katanya lembaran sudah lewat. Tubles, lu kayaknya kurang minum hormon deh. Ceritanya dia mau pakai akun fake kali, Mak. Ngetanya tuh dipakai akunnya sendiri yang centang biru beli itu. Ya Allah, War. Kenapa War masuk ke live Instagram gue? Masa gue takut sama War Tubles? Gak ada yang gue takutin. Yang gue takutin di dunia ini cuma 2, anak dan Tuhan. Yang punya ormas satu Indonesia aja gue lawan sendirian. Masa sama Waria Tubles sama Burik gue takut? Ada gila-gila juga ini netizen. Ini pasti netizen ini nih yang pengikutnya Burik deh nih, yakin gue. Karena pengikutnya Burik itu orang miskin, gembel, nggak punya otak, nggak sekolah. Tuh, kalau followers gue itu ya kebanyakan orang berpendidikan, pengusaha, orang-orang pintar, orang-orang kaya. Ngapain Tubles? Tunggu aja nanti Anlilin datang dari Eropa, dia jadi saksi Eke, Tublesnya. Abis itu, kalau Tubles kan ngomongnya gini. Abis itu, abis itu ya SP2HP bless. Abis itu lo dipanggil bless. Lo kan nantangin gue melulu bless. Katanya gue nggak bisa masukin lo penjerong bless. Tapi kalau bisa bless, nanti lo jangan ini ya Bless, jangan sedih di dalam. Ntar gue kirimin makanan sampai 1 bulan ya. Oke Bless, tuh Bless. Sekarang si Tubles udah nggak bisa sewa apartemen lagi Bless. Tubles pindah ke kantor yang sewaan juga Bless. Abis itu pindah kemana lagi Bless? Tubles bersatu dengan Burik, bersatu dengan Pig Water, bersatu dengan iblis betina si Nindi. Udah gue sebutin aja deh semua nih ya. Tuh puas. Ntar tunggu, kalau si Nindi pemakai narkoba yang pura-pura inosen itu tunggu giliran. Sekarang gilirannya si Burik dulu. Malam ini, hari ini aja. Besok kita ganti lagi temanya. Oke? 13,5K yang nonton. Besok kita udah gak ngomongin Burik karena Burik gak penting. Tuh Burik rumahnya 30M Kak, 30M ember. Lu cek daerahnya.
Dia aja kembang kempis mau bayar rumah sama mobil. Bayaran dia di TV aja lebih besaran gue dibanding dia. Gue di WhatsApp sama si Burik. Gue bilang, Burik, kalau emang lo terkenal, coba dong keliatin sama gue bayaran di TV lo. Lebih besaran lo apa gue? Takut. Gak berani. Alah, karena dia bayarannya kecil dari gue. Puas gak netizen? Terhibur gak sih kalian? Imun kalian naik gak sih sama live Instagram ini loh? Jujur deh. Coba jujur. Si Burik gue tantangin tuh, suruh ngeliatin bayaran dia di TV. Gak berani kan? Karena bayaran dia kecil, di bawah 10 juta, say. Makasih, Pak. Iya, Bu. Besok ada acara. Cuma Bigo doang. Oh, Bigo doang ya? Oh. Aska gimana? Si Aska nanti dianterin. Apa? Hah? Iya bisa kok, motornya dia bisa bawa sepeda. Hai, assalamualaikum. Aska nanti diantar. Burik, burik, burik badannya, burik juga pikirannya, burik juga hatinya. Burik, burik, burik lagi merong-merong, ngomongin diri sendiri. Burik nggak tahu diri. Assalamualaikum. Mana adek? Oh, itu alpukat mateng. Apa harus tunggu dulu? Kalau gua mah nggak penting lah image, nggak penting lah pencitraan. Tateu, patah ke pisah. Pisah apa? Ada pisah? Hah? Pisahnya lari ya? Pisahnya lari? Kok bisa lari? Ke atas dia. Nah, Burik punya anak, Rik. Burik bisa nggak punya anak? Rahimnya dikutuk sih. Makanya nggak punya anak, sekalian punya anak. Anak tuyul. Si Tete sampai ketawa tuh. Makanya Burik jangan usil jadi orang. Kalau diusilin ngamuk. Burik suka nggak sadar diri. Berapa bayaran Nikita Mirzani di TV? Fantastis. Bisa bikin kalian menjerit. Lah. Ami mau pipis? Lah, kok gitu nontonnya? Burik waktu berantem sama Cadel menggebu-gebu. Habis Cadel dikatain sama ibu bapaknya dikatain. Gini dikatain balik. Dia lupa ingatan, dibilang katanya si Cadel duluan yang ngatain dia. Padahal jejak digital ada dia ngatain duluan. Sampai ke alat-alat vital. Terus tiba-tiba dia sosokan seperti orang yang katanya lagi diperalat. Jelas-jelas dia emosi banget itu di acara pagi-pagi itu. Memang Burik itu ya. Gak ngerti lagi deh. Kebanyakan makan dedek gue rasa si Burik itu. Sama rumput. Burik nggak bisa kan live Instagram sebanyak ini? Karena kamu itu sebetulnya tidak diminati, Burik. Lu bunuh diri deh, mendingan. Nggak ada yang settingan sama Burik. Yang ada Burik tuh yang mau pansos sama Eke. Burik itu lagi cari followers karena Instagramnya Himalaya alias Hilma. Terus Instagramnya itu baru 100k. Terus gara-gara gue ladenin sekarang Instagramnya naik followersnya. Nah yang follow dia sama-sama Burik lah. Cantik ya aku ya pakai filter ini ya. Aduh. Ayo. Kemana? Hah? Iya.
Tuh Burik, kalau jadi ibu tuh gitu, ada anak, rumah tangga tuh punya anak. Jangan anak orang lu angkat, udah lu angkat, lu sia-siain. Tiba-tiba ada yang ngomong lu nelantarin anak lu nangis. Tas tuh Ami, tos. Tos Ami, tos. Tos Ami, bye-bye. Ami tos belum? Ami dulu, tos dulu. Wah, oke, thank you. Jadi netizen ya, yang pinter-pinter, yang gak semuanya on ya. Kalau gue udah balas orang ya begini, kan gue udah bilang. Makanya jangan musik-musik, dia yang musik duluan. Gak ada senior, dia sama gue itu sama, udah belasan tahun. Dianya aja yang gila hormat, orang juga gak ada yang hormat sama dia. Burik ada WhatsApp, iya. Katanya dia mau injek kepala Eke. Eke bales, kapan? Nih gue kasih kepala gue, tapi lu samperin gue ke rumah. Tiba-tiba si Burik malah ngasih alamat rumahnya. Ngerti nggak? Burik ini suka ini deh, suka bohong-bohongin netizen. Jangan, kasihan netizen udah pada miskin, itu followers lu, jangan dibodoh-bodohin. Mana sih? Masa dia mau injek pala Eke yang nyamperin ke rumahnya dia? Dari mana rumusnya? Netizen nih suka aneh. Burik lulusan UI, masa iya? Bahasa Inggris aja kagak lancar. Lulusan UI dari mana? Suruh liatin buktinya. Dia aja gue suruh ngeliatin bukti pembayaran honor dia di TV aja kagak berani. Karena emang gue lebih mahal dari dia. Itu nyata netizen. Mana ada Burik lulusan UI. Lu jangan ngarang-ngarang netizen. Lu jangan ngarang-ngarang, nih pasti followernya Burik ini. Burik itu lulusan Fakultas Perdukunan. Nah jangan ketawa teteh. Teteh sampai ketawa tuh, hati. Nggak ada. Denger ya. Di film itu nggak ada yang peran utama, nggak ada yang main talent, sama-sama mawon ya. Film gue yang peran utama juga banyak, paham? Nah si Burik ini attitude-nya jelek waktu itu main film. Tadinya gue pikir, gue nggak percaya, masa iya sih Burik attitude-nya jelek begitu. Lalu kejadianlah gue main satu film sama dia. Di calling jam 3 sore, dia datang jam 3 pagi. Lu bayangin netizen, berapa orang yang nungguin dia itu lagi syuting. Kalau nggak tahu netizen, diem-diem aja. Yang ada tuh dia yang figuran. Film gua mah box office semua. Mana film dia yang box office? Kasih tahu, cari di Google yang penontonnya paling banyak tuh penonton film gua yang peran utamanya. Posisi. Udah netizen gak usah ngompor-ngomporin ya. Itu kalau ngomong pakai bukti yang akurat, bukan cuman ketak-ketik monyet. Gitu. Ya. Paham ya netizen, sampai 20k gue mau selesai, gue mau mandi. Berpulang kerja Eke habis meeting sama para owner dari Holy Wings. Udah makanya jangan sibuk-sibuk pencitraan. Orang tuh ya yang real-real aja. Kayak gue. Gitu. Bubah! Bub, viewersnya banyak banget, Bub. I rindu loh. Sama you. Bentar lagi gitu ya, Bigo Live Makeup Eke. Dia udah WhatsApp belum sih? Kalau Burik pantatnya ditambel kayak war. Kalau Eke asli tuh. Burik mana berani kayak begitu. Burik belum punya anak aja badannya udah jelong, gimana punya anak? Aduh, kasihan Burik, kayaknya harus minum Nikita Slim nih Burik nih ya. Mau nggak ya dia gue kirimin Nikita Slim? Mana tuh Nikita Slim nih dia?
Burik mau nggak dikirimin kita slim Burik? Biar badannya bagus, belum punya anak aja badan jelong. Rindu banget ini. Besok saya nggak dapat pesan pagi ya. Nanti coba ya. Masih cari lebih pagi lagi. Bubs, kamu tuh di Bali ya, Bubs ya? Ada cerita super heboh. Tahu, aku tahu ceritanya, Boba. Aku tahu tadi dia habis ngegosip sama aku loh, Boba. Barusan aku tuh mau telepon kamu, tapi aku live Instagram dulu karena aku lagi pengen ini balas si Burik. Dari kemarin-kemarin kan aku diam aja. Ini si Tubles apa sih cari followers banget. Tubles udah beli aja sih followers, nggak usah masuk-masuk ke Instagram Eke Tubles. Tubles lagi mismin kayaknya nih ya. Tubles bentar lagi masuk penjara, Bles. Siapkan diri mental dan fisik. Mau bahas Burik apa lagi? Coba. Ih parah, aku mau mati rasanya. Kak sih bisa maki-maki, itu orang sumpah. Aku tahu ceritanya, Boba. Oh my god, aku tuh sampai sembriwing iming-iming. Tahu enggak? Tubles, tiba-tiba ada Tubles, tiba-tiba nanti ada siapa, Iblis Betina, Senindi tukang pakai narkoba. Nggak usah pada netizen, budidayakan, jangan so akrab sama artis. Masa panggil gue Nik-Nik aja, emang lu sahabat gue netizen. Coba deh. Bukan gila-gila hormat ya, tapi kalau nggak kenal, ya budidayakanlah, budi pekerti gitu loh, ya netizen. Tubles di penjara di Salman, ya di sel laki lah, kan dia laki. Sama soal itu kayak si LL bilangnya cewek-cewek nggak taunya lay. Udahlah netizen, kalian harus pinter sekarang, jangan mau di bodoh-bodohi. Aduh, kayak aduh, ada apa nih di gigi gua? Terus panggil siapa? Nggak usah panggil nama. Udah, kalau mau nanya aja. Nggak usah naknik. Kayak temen akrab deh. Kadang-kadang netizen suka nggak tahu diri juga deh ini. Bingung deh. Cheers. Daripada nonton live Instagramnya si Burik ya, semua serba kebohongan, mendingan kesini real sesuai fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Si Burik lagi minta pertolongan Homo sapien, anak band yang udah gak laku, udah tenggelam, udah mati, ditelan ikan paus. Sama lagi ikut newcomers rombongannya geng Pispot yang cuman diperalat. Udah pikiran sehatnya udah hilang, makanya dia bergabung. Ya berarti kan netizen sih sudah bisa berpikir ya, mana-mana orang yang mau jatuhin gue, katanya kaya, katanya banyak kerjaan, tapi tiap hari ngomongin Eke. Giliran Eke sentil sekali, merongnya bertubi-tubi. Gimana sih netizen, kasih paham deh itu si Burik. Coba kasih paham si Burik. Burik bilangin, Rik, Burik, kata Nikita aset negara. Kalau masuk TV, Bu ya jangan kayak orang udik, jangan kayak orang kampungan. Kalau dikasih tahu sama Kak Karen didandanin, toh Kak Karen jangan dimaki. Dia kan fashion stylist. Ya enggak, Mak? Ya, siapa? Aduh ya Allah. Burik itu lesbong. Fix, bisa dibuktikan. Real, sesuai fakta, to the max, no debat. Burik tuh pernah ngelesbong waktu dia di Penjerong 3 bulan di rutan Pondok Bambu. Dia ngelesbong sama bandar narkoba. Kayaknya udah ditembak mati deh sekarang. Berapa tahun yang lalu kayaknya udah ditembak mati. Gitu. Lah katanya Eke ditelepon sama Burik. Burik itu udah dibalas WhatsApp-nya netizen.
Burik udah dibalas WhatsAppnya. Dia ada WhatsApp Eke betul. Dia bilang katanya dia kirimin live Instagram Eke. Berarti kan dia ngeliatin live Instagram Eke. Terus dia ngata-ngatain Eke. Eke bales, dia makin merong. Terus dia bilang, sini gue injek kepala lu. Ya udah gue bilang, iya ini gue kasih kepala gue, kapan mau diinjak? Gue tungguinnya di rumah. Tiba-tiba si Burik malah ngasih alamatnya. Burik itu adalah manusia sejenis cikungunya yang hakiki, to the max. Oonnya gitu. Ya, kasihan juga sih Instagramnya hilang. Terus udah berapa bulan baru naik 100k. Terus gara-gara gue ladenin baru tambah naik lagi followersnya. Coba kalau nggak gue ladenin sekali ini aja, nggak naik gitu followersnya. Harusnya Burik terima kasih sama aku. Karena Burik itu sebenarnya nggak diminati masyarakat Indonesia. Karena Burik itu kasar kalau ngomong. Tahu nggak? Gitu. Kalau emang dia terkenal, harusnya dia Instagramnya hilang, langsung banyak dong netizen yang cari Instagram dia. Buktinya nggak ada. Lah gue hilang, langsung orang-orang nyari aset negara mana nih Instagramnya, aset negara mana nih Instagramnya. Dicari sampai 3,2 M sekarang. Berarti Burik halu kalau dia punya fans. Burik nggak punya fans. Fansnya dia tuh ya sejenis ongol-ongol, cikungunya. Apalagi tuh sejenis kutu-kutuan, pokoknya begitu-begitu deh. Sampai dikasih minum loh gue tuh. Nggak haus. Iya, lu mah selalu deh. Iya, betul. Baru dikasih 1 juta sama Eka. Oh iya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Kabul deh. Iya. Thank you. Berarti Berarti ke besok jam 12 lah kesindang jam ya? 12 sambil bawa baju kali ya? Hah? Kan kita mau ke Oh, janda? Janda. Berapa hari? One night only lah. It's enough. Teteh 2 orang ikut. Iya, buat jagain Oke. si. Semua ada kan, Ani-Ani? Oh, iya, iya, iya. Oke. Mau ada. Ya udahlah, selamat merepet, bye. Itu netizen. Ya, itu adalah cerita singkat dari Aset Negara. Dia kan mempermasalahkan nama Aset Negara. Padahal Aset Negara itu, dia kan ada tuh live Instagram sama Homo, yang anak band gak laku itu, yang masih numpang sama ibunya, yang gak punya rumah, yang mobilnya kayak angkot, yang gesper H-nya palsu. Dia bilang katanya Aset Negara, Aset Negara. Lah, yang ngasih nama Aset Negara kan netizen. Negara Republik Indonesia warganya. Kok dia yang nyolot? Kenapa dia nggak marah-marahin semua warga Indonesia? Kenapa gue yang dimerong-merongin? Kan predikat aset negara kan dari warga negara Indonesia. Gimana sih? Kadang-kadang Burik sama si Homo sapien itu tuh, anak band yang gak laku lagi tuh, yang udah meninggal namanya, yang udah hancur lebur, suka fitnah, suka mengada ulah. Bangga lah dengan chat 2018. Ya, berarti gue sukses dong. 2018 aja gue udah begitu. 2019, 2020, 2021 gue jadi seorang Nikita Mirzani yang kaya raya. Kalian harus lakuin itu. Kok sirik? Orang tua jadi motivasi harusnya. Gitu. Bangga bisa nyebar-nyebarin chat sama voice note tahun 2018. Padahal itu 2018 banyak pula yang diedit. Surat TSK aja mereka palsuin. Mereka aja fitnah gue, katanya gue dalang pemukulan, bisa penjarain gue. Mana?
Udah, jangan kebanyakan ngomong. Jadi orang tuh yang real-real aja. Ingat, kehidupan kita yang real itu adalah ketika kita bersama keluarga di rumah. Kalau di live Instagram itu adalah dunia maya. Nah, kalau Burik sama teman-temannya itu cuma tahu 2 dunia. 1 dunia maya, 2 dunia gaib. Gitu. Tuh Reza underscore Layman di Mena tuh ketawa dia tuh, contreng biru aja itu dia. Siapa itu dia? Gitu ya. Jadi kalian juga harus pinter netizen. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi sama berita-berita bohong. Apalagi udah fitnah. Sayang, energi positif kalian dibuang-buang. Udah mana negara lagi susah, lagi covid, PPKM diperpanjang mulu. Jangan kalian mau dibodohi. Kesian otak kalian yang tadinya harusnya bisa berpikir hal-hal yang jernih, bisa menghasilkan cuan. Gara-gara si Burik dan temen-temennya kalian jadi bodoh lagi, bodoh lagi. Jangan, ya. Begitu. Tadi aja gue syuting, ketemu sama temen-temen artis gue aja pada bilang, si Burik gila ya, Burik gila ya katanya. Iya, lu jangan ladennya Nek ya, dia mah gak selevel sama lu. Digituin gue. Coba, jangan lu ladenin dia mah gila. Dia mana ada temennya. Itu loh Ertong terkenal loh yang ngomong waktu gue lagi syuting. Terkenal loh itu, sampai begitu dia ngomong. Coba, berarti kan itu orang sakit jiwa. Gak ada yang mau temenin dia. Dia mah boro-boro pernah diundang ulang tahun. Artis kagak pernah. Orang kagak tahu juga siapa dia. Gitu. Ada Thalia Aoki. Kalau gua mah biar huru-hara begini, yang cinta sama gua mah banyak. Pengusaha-pengusaha sukses, orang-orang pinter, sayang sama gue semua. Orang gue mah kalau ngomong kagak pernah bohong, nggak pernah kasar. Kalau dulu gue pernah punya salah atau gue pernah kasar di live Instagram, itu dulu. Sekarang mah udah enggak. People change. Tahu people change nggak bahasa Indonesianya? Manusia semua bisa berubah. Gitu. Jangan kalau lu dulu urak-urakan, sekarang lu urak-urakan lagi. Berarti lu nggak punya kemajuan. Berarti otak lu buntu. Gitu. Ya. Udah paham belum nih? Gue mau sholat nih. Jangan dibilang gue pencitraan nanti-nantinya. Sholat aja pakai diusilin. Gue gedek banget deh. Emang ada si cadel? Udah, Burik itu gak sejago itu. Followersnya Burik dengerin. Burik tidak sejago dan seberani itu ya. Gue udah undang dia ke rumah gue. Gue serahin pala gue buat dia injek. Malah dia yang ngasih alamat dia. Masa iya gue mesti ke rumah dia? Kan dia yang mau injek pala gue. Si Burik kadang-kadang suka berubah-berubah. Gue bingung rasanya, kayaknya otaknya bukan diisi sama otak manusia dah. Sama kerdil. Bingung. Kadang-kadang suka bingung. Suka enggak sinkron gitu loh. Enggak stay forward gitu loh omongannya. Burik suruh nyanyi bahasa Inggris dah, pasti salah semua. Aduh, gue mau lebih respect sama si ular dah, Meldi, bener dah. Biar dulu dia tutupnya rusak, tapi sekarang dia berubah pelan-pelan. Emang manusia tidak ada yang sempurna, tapi manusia juga butuh dikasih kepercayaan untuk dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih baik. Gitu. Kok sesama artis saling jelekin? Hey, lu cek netizen, yang jelekin gue duluan tuh dia. Kalau gue bales itu wajar, karena gue udah diem selama ini dijelek-jelekin, oke? Gue tuh orangnya paling gak mau deh musik-musik duluan, gak mau.
Tuh udah azan ya, berarti ini panggilan kita untuk sholat. Yang agama Islam, kalau mau sholat, yang agama Kristiani, ya sudah. Itu ya, udah ya. Malam ini jam 7:10 saya sudah mengetok palu, tok tok tok, untuk tidak membahas lagi yang namanya burik. Ya, besok kita bahas lagi yang lain, yang lebih gembel, yang lebih nggak berfaedah, ya selain burik. Oke, tapi kalian pasti suka karena inilah yang kalian inginkan. Kalau begitu saya mau mandi dulu, aset negara yang dicintai masyarakat Indonesia. Mau mandi dulu karena baru pulang meeting dari Holy Wings ya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye-bye.